Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Nah, hari ini kita akan belajar. Sebelum belajar, coba ketua kelasnya siapa? Bikin doanya dulu. Siap, gerak aja. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Radis radis sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Shadaqallahul azim. Selesai beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum kita mulai, kita menyanyikan lagu dulu ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Itulah tanahku, itulah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hari ini siapa yang sudah masuk? Ada semua ya? Nah, sebelum belajar, coba tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat, semangat. Are you ready? Ready. Hari ini kita akan belajar. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang coding ya dan kecerdasan artifisial. Kita sudah belajar berpikir komputasional. Yang kemarin kita juga belajar sedikit tentang kecerdasan artifisial ya. Kecerdasan artifisial itu sama kayak AI, sama ya. Kecerdasan artifisial atau AI itu adalah kemampuan untuk berpikir seperti manusia ya. Kemampuan mesin ya untuk berpikir seperti manusia. Nah, hari ini kita akan belajar ada 3 hal yang akan kita pelajari. Yang pertama itu kalian akan mengetahui konsep kecerdasan artifisial
yang akan kita pelajari ya. Nah, sebelum belajar tentang konsep kecerdasan artifisial, kita explain dulu ya. Masih ingat lagu Undang-Undang? Nah, ini kita nyanyi lagu sekarang. Oke, silakan. Nah, jadi siapa yang tahu apa itu kecerdasan artifisial? Tadi ayo. Kecerdasan artifisial, apa? Kecerdasan artifisial itu adalah seperti ya, sistem komputer atau mesin itu yang dapat dirancang untuk meniru kemampuan manusia. Kalau kita lihat saja seperti AI, mesin ya, dia bisa berpikir sendiri kan, padahal tidak punya otak ya, bisa berpikir sendiri. Bisa nggak mereka AI itu mengenal suara kita? Bisa kan? Nah, jadi dia bisa berpikir dan berbicara seperti manusia. Kayak ini, komputer ini, YouTube tadi, bisa kan bergerak dan bersuara seperti manusia? Bisa. Yang namanya kecerdasan artifisial atau AI ya. AI ini bisa pengambilan suara, pengenalan suara, gambar, ataupun juga bisa juga dengan ini apa namanya? Kita menyuruhnya untuk mengambil keputusan ya. Misalnya kalian mau menjawab soal bisa pakai AI ya. Nah, itulah kecerdasan artifisial ya. Nah, coba kalian amati dulu. Ini adalah apa ini? Mesin pencari. Mesin pencari itu apa? Misalnya apa mesin pencari? Mencari sesuatu untuk mencari informasi. Mana kalian biasanya mencari? Di Google. Apa lagi?
Pada kesempatan ini, saya akan memberikan penjelasan sederhana apa itu kecerdasan artifisial, karakteristik, serta cara kerjanya. Simak baik-baik video ini, jangan sampai kamu ketinggalan informasi. Apa itu kecerdasan artifisial? Kecerdasan artifisial atau disingkat AA adalah teknologi yang memungkinkan mesin atau komputer untuk meniru kecerdasan yakni berpikir, belajar, memecahkan masalah, dan membuat keputusan seperti manusia. Istilah kecerdasan artifisial pertama kali digunakan dalam lokakarya di Dartmouth College pada tahun 1956 untuk mendeskripsikan ilmu dan rekayasa dalam menciptakan mesin cerdas, terutama program komputer yang cerdas. Untuk lebih memahami apa itu kecerdasan artifisial, kita perlu mengetahui karakteristik atau ciri-ciri kecerdasan artifisial. Yang pertama, kecerdasan artifisial belajar dari data atau dikenal dengan istilah machine learning. Kecerdasan artifisial tidak seperti mesin biasa yang hanya bisa melakukan satu tugas tetap, karena kecerdasan artifisial bisa belajar dari data yang diberikan kepadanya. Menurut Russell dan Norvig, 2021. Artinya, semakin banyak data yang ia pelajari, semakin baik pula kemampuan yang dimiliki. Contoh dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kalian membuka aplikasi YouTube, di beranda kalian akan muncul video rekomendasi atau video yang kamu sukai. Itu dikarenakan teknologi kecerdasan artifisial yang ada pada aplikasi YouTube mampu belajar dari data berdasarkan riwayat tontonan kamu. Contoh lainnya adalah Google Translate yang semakin akurat dalam menerjemahkan, karena terus belajar dari teks yang digunakan oleh banyak orang di seluruh dunia. Kecerdasan artifisial mampu beradaptasi dan meningkatkan performanya. Kemampuan ini dikenal dengan istilah adaptif. Kecerdasan artifisial bisa berubah dan menyesuaikan diri berdasarkan pengalaman. Jika awalnya sering melakukan kesalahan, ia bisa memperbaiki dirinya sendiri dengan belajar dari kesalahan tersebut. Gortlow et al. 2016. Contohnya aplikasi Google Maps. Aplikasi peta seperti Google Maps awalnya mungkin salah memperkirakan waktu tempuh, tetapi setelah lebih banyak orang menggunakan jalan yang sama, ia bisa memperbaiki prediksinya dan memberikan rute terbaik. Bahkan sekarang Google Maps mampu mendeteksi kemacetan dan dapat merekomendasikan rute alternatif untuk menghindari kemacetan. Karakteristik kecerdasan artifisial yang ketiga adalah bekerja berdasarkan algoritma dan model prediktif. Kecerdasan artifisial bekerja dengan aturan dan langkah-langkah matematis yang disebut algoritma. Dengan algoritma ini, K bisa memprediksi sesuatu sebelum terjadi berdasarkan pola data yang telah dipelajari. Dominos, 2015. Contohnya, aplikasi cuaca bisa memprediksi hujan berdasarkan pola suhu, kelembaban, dan data sebelumnya. Karakteristik yang terakhir adalah kecerdasan artifisial mampu mengenali pola dan membuat keputusan secara otomatis. Contohnya, HP memiliki fitur buka kunci menggunakan scan sidik jari. Bahkan HP yang canggih bisa mendeteksi pola wajah pemiliknya untuk membuka kunci. Dengan demikian, dapat kita simpulkan bahwa kecerdasan artifisial bukan hanya sekadar program komputer biasa. Ia memiliki kemampuan untuk belajar, beradaptasi, mengenal pola, dan membuat keputusan otomatis. Semakin banyak data yang dipelajari, semakin cerdas dan akurat KA dalam memberikan solusi. Walaupun cerdas, KA itu tidak seperti otak manusia yang bisa berpikir secara alami. Dia hanya bisa bekerja berdasarkan data dan instruksi yang diberikan. Terima kasih sudah menyimak video ini dengan Jadi KA itu dapat berpikir secara otomatis ya, dapat berpikir sendiri dia, dapat belajar dari pengalaman, berpikirnya seperti manusia. Ya. Kemudian KA itu juga dapat mengenal pola dan beradaptasi, ya. Tapi KA itu tidak dapat seperti otak manusia. Apa bedanya KA dengan manusia? Ada yang tahu apa bedanya? Kalau KA
Pertanyaan kedua, silakan siapa yang mau jawab? Ayo, ini cepat itu. Kasih jalan nak. AI hanya bisa digunakan untuk bermain game dan hiburan saja, benar tak? Oke, tepuk tangan untuk lanjut. Masih ada tak? Masih ada. Ini siapa yang bisa jawab? AI dapat membantu dokter menganalisis penyakit dengan cepat. Sini ayo, maju depan. Ini dulu belum. Dua. Ada dokter. Alat-alat. Oke, tepuk tangan dulu untuk nomor 2. Kelima ya. Oke. Ini dapat menggunakan teknologi AI untuk berkendara sendiri. Kelompok mana yang belum? Ini yuk. Maju satu orang. Nanti ya gantian ya. Nanti masih banyak pertanyaannya ya. Ini tentang AI dulu. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, lanjut kita. Perhatikan ya. Nanti ada pertanyaan lagi. Nah, oke, tanya dulu. Kalau ini gambar apa? Google Translate. Ini itu adalah asisten Google ya, yang bisa bekerja otomatis apa yang kita inginkan ya. Nah, coba bagaimana kalkulator dapat digunakan? Coba lakukan. Dengan menekan tombolnya. Kalau tidak ditekan, siapa yang menekan tombolnya? Ya. Nah, di sini yang kedua adalah asisten Google. Nah, asisten Google ini adalah Google otomatis ya. Kalau asisten Google bisa nggak membantu kita dalam mencari sesuatu? Silakan lihat dulu It is videonya. asking Grammarly to identify. Pernahkah kamu berpikir, kenapa ada mesin yang bisa bicara dan menjawab pertanyaanmu, sementara yang lain hanya bisa menyala dan mati? Hari ini, kita akan membahas perbedaan antara mesin cerdas dan mesin non-cerdas. Yuk, simak dan temukan jawabannya. Mesin alat yang dirancang untuk membantu manusia melakukan suatu pekerjaan sehari-hari. Namun, tidak semua mesin bekerja dengan cara yang sama. Secara umum, mesin dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu mesin cerdas dan mesin non-cerdas. 1. Mesin cerdas. Mesin cerdas adalah mesin yang memiliki kemampuan untuk berpikir, belajar, dan mengambil keputusan secara mandiri berdasarkan data dan situasi yang dihadapi. Mesin ini biasanya menggunakan teknologi kecerdasan buatan artificial intelligence atau bisa dikira. Contoh mesin cerdas, asisten virtual seperti Google Assistant, Gemini dan Siri, mobil tanpa pengemudi atau self-driving car, aplikasi untuk melakukan perjalanan seperti Google Maps, Waze, Gojek, Grab, dan lain-lain. Sistem rekomendasi di YouTube, TikTok, Netflix, dan berbagai platform lainnya. Ciri-ciri mesin cerdas bisa belajar dari pengambilan data dan pengalaman atau machine learning, mampu beradaptasi dengan perubahan, dapat mengambil keputusan sendiri, bisa berinteraksi dengan manusia secara alami. 2. Mesin non-cerdas. Mesin yang cerdas adalah mesin yang hanya bekerja berdasarkan instruksi tetap yang sudah diprogram oleh manusia. Mesin ini tidak bisa belajar atau menyesuaikan diri dengan kondisi baru. Contoh mesin non-cerdas, kalkulator, mesin cuci, remote, traktor, dan mesin-mesin lain yang memiliki fungsi manual bagi penggunanya.
Ciri-ciri mesin yang cerdas hanya melakukan tugas sesuai perintah, tidak bisa berpikir atau mengambil keputusan, tidak dapat belajar dari data, cara kerjanya selalu sama, tidak bisa beradaptasi. Kesimpulan, perbedaan utama antara mesin cerdas dan mesin yang cerdas terletak pada kemampuan untuk berpikir dan belajar. Mesin cerdas bisa bertindak layaknya manusia dalam memahami, merespons, dan beradaptasi. Sementara itu, mesin yang cerdas hanya menjalankan perintah tanpa pemahaman atau penyesuaian. Itulah tadi penjelasan tentang mesin cerdas dan yang cerdas beserta perbedaannya. Semoga Nah, itu adalah perbedaan mesin cerdas dan cerdas. Tahu apa mesin cerdas? Mesin cerdas itu mesin yang bisa berpikir sendiri, ya, bisa beradaptasi, ya. Dia bisa mengambil keputusan sendiri. Kalau non cerdas, hanya melaksanakan sesuai perintah. Tadi ada gambar apa tadi yang pertama? Kalkulator dan mesin pencari tadi, ya. Nah, yang mana mesin cerdas? Asisten Google atau kalkulator? Yang mana? Kalkulator. Tahu bedanya ya? Cerdas dan non-cerdas. Nah, lanjut. Ini adalah ciri-ciri mesin cerdas dan non-cerdas tadi, ya. Nah, kalau mesin cerdas itu bisa beradaptasi, ya. Dan juga dia bisa mengambil keputusan dari pola dan algoritma yang ada, ya. Dan kalau misalnya mesin cerdas itu, misalnya banyak data yang dia terima, dia belajar dari data itu. Kemudian dia bisa berpikir untuk mengubah data tersebut. Misalnya salah, bisa dia perbaiki kemudian harinya, ya. Nah, kemudian kalau mesin non cerdas itu dia hanya menjalankan perintah, ya, dan tidak dapat memiliki kemampuan yang beradaptasi, ya, dan tidak bisa berpikir secara otomatis, ya, hanya menjalankan instruksi yang ada, ya. Biasanya kalau mesin non cerdas itu tetap, ya, kerjanya itu tetap, kayak mesin jahit yang manual itu tetap. Kemudian contohnya apa saja mesin cerdas? Chatbot itu tahu chatbot? Chat yang bisa apa? Nah, iya, yang bisa menchat sendiri, ya. Kalau kita menchat apa dia bisa jawab sendiri. Nah, itu adalah chatbot. Itu biasanya ada di mana itu? Yang bisa dia jawab sendiri. Kita ngechat dia jawab sendiri di WA juga tuh itu, ya. Apa namanya? Nah, aplikasi itu namanya chatbot. Kalau mobil otonom, mobil yang bisa sendiri. Apalagi selain itu? Ya, sudah yang tadi yang Gojek. Ya, untuk Gojek itu. Nah, itu adalah contoh mesin cerdas. Kalau non cerdas apa saja? Remote, kalkulator. Nah, itu mesin non cerdas. Kalau non cerdas ini biasanya harus diinstruksi dulu, harus bekerja berdasarkan instruksi, ya, dan tidak bisa menyesuaikan diri, ya. Dia biasanya masih memerlukan manusia, kayak traktor. Tahu traktor? Nah, itu masih menggunakan tenaga manusia untuk menjalankannya. Nah, ini. Nah, siapa yang bisa mencocokkan yang mana mesin cerdas, yang mana mesin non cerdas? Yang pertama, robot vakum dulu. Siapa yang bisa? Oke, yang belum, ayo. Tahu robot vakum? Vakum cleaner. Untuk tapi yang robot vakum, yang robotnya yang bisa bekerja membersihkan ruangan sendiri. Nah,
Dia nempel. Nah, sini. Ini nih kalau misalnya ada muat, di sini nempelnya ya. Belakangnya. Ini ada pertanyaan. Sampahnya nak, sampahnya tolong. Tolong dijaga kebersihan ya. Tolong kebersihannya dijaga. Di belakang aja nak kalau nggak mau.
Benar? Betul. Betul. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Kelompok mana lagi yang mau? Kelompok 5. Ya, latihan ya. Kalau kawan yang maju ke depan, tolong didengarkan ya. Suaranya. Coba. Suara ulan. Ya, dengerin dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mengatakan sebagai hasil diskusi kami. Semuanya